Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas kaitan atau korelasi antara Islam dengan keutamaan akhlak. Kita akan mulai dengan sebuah hadis Rasulullah SAW, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Ini sebuah pernyataan yang sangat penting terkait misi utama risalah yang diemban oleh Nabi besar Muhammad SAW adalah untuk mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana seharusnya berperilaku, mengajarkan kepada manusia tentang akhlak yang mulia. Selanjutnya kita melihat bahwa syariat Islam memiliki kaitan yang sangat erat dengan pembentukan akhlak yang baik bagi pemeluknya. Kita melihat bagaimana Allah mengkaitkan antara perintah sholat dengan outputnya berupa manusia-manusia yang terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya di dalam perintah melaksanakan puasa juga kita temukan bagaimana kaitan antara melaksanakan puasa dengan pembentukan manusia yang bertakwa. Firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di sini jelas bagaimana derajat takwa merupakan tujuan dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, orang-orang yang beriman, untuk melaksanakan puasa. Dan takwa adalah akhlak. Takwa adalah pembentukan perilaku jasmani dan pembentukan perilaku atau kepribadian rohaniah. Selanjutnya perintah untuk bersedekah, berzakat juga diiringi dengan perintah untuk senantiasa mengedepankan akhlak yang mulia. Firman-Nya, "La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Janganlah kau ikutkan sedekahmu dengan perbuatan alman wal adha, perbuatan menyebut-nyebut apa yang kau sedekahkan, dan perbuatan menyakiti orang yang kau berikan kepadanya sedekah. Dan dua contoh itu adalah perbuatan yang merupakan anti dari akhlak yang baik. Selanjutnya dalam melaksanakan ibadah haji pun disertakan pula bagaimana akhlak buruk yang seharusnya dihindari, yang dengan sendirinya itu merupakan akhlak yang mulia. "Faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala bil haji." Di sana terdapat himbauan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji untuk tidak melakukan repas, tidak mengatakan perkataan-perkataan yang jorok, tidak berbuat kefasikan, dan tidak pula berbantahan satu sama lain. Dan larangan tersebut mafhumnya adalah sebuah anjuran untuk senantiasa berperilaku yang baik, menggunakan akhlakul karimah dalam setiap segi kehidupan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita mengenal 3 nilai yang ketiganya dirangkum
dalam perintah-perintah Allah dalam syariat Islam. Yang pertama ada yang disebut dengan nilai salah dan benar atau aspek kognitif, dan itu merupakan urusan di dalam persoalan yang bersifat hukum. Yang kedua, sesuatu bisa dihukumi bernilai baik dan buruk, dan ini adalah wilayah etika atau akhlak. Dan yang ketiga, sesuatu bisa dinilai dengan sudut pandang indah dan tidak indah. Ini adalah wilayah estetika. Jadi ketiga-tiganya, aspek hukum, aspek etis, dan aspek estetik, semuanya di dalam Islam mendapatkan tempatnya. Sehingga setiap muslim dan setiap mukmin adalah orang-orang yang tidak hanya berbuat benar, tetapi juga orang-orang yang berbuat baik dan senantiasa indah di dalam setiap perbuatan, ucapan, dimanapun dan kapanpun. Rasul bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi wal mu'minu man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Orang Islam adalah orang yang darinya selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan tangannya. Orang lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya, boleh jadi kekuasaannya. Dan orang beriman adalah orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain atas harta dan darah mereka. Dari sini kita melihat bahwa pengakuan keimanan dan pengakuan keislaman seseorang hendaknya semakin diperdalam, semakin diikuti dengan nilai-nilai yang lebih menyentuh substansi apa yang disebut dengan keimanan, apa yang disebut dengan keislaman, apa yang disebut dengan muslim, dan apa yang disebut dengan mukmin. Karena apabila kita hanya berada di sekitar kulitnya saja, atau penampakannya saja, atau lahiriahnya saja, maka substansinya, esensinya justru tidak akan kita temukan, sehingga keberagamaan kita tidaklah memperlihatkan keberagamaan yang hakiki, tetapi justru malah kontraproduktif. Sehingga apa yang terjadi saat ini, kita temukan bagaimana satu sama lain keharmonisan kita sebagai manusia, baik sesama orang beragama atau istilah internal umat beragama, ataupun antar umat beragama, bahkan antar umat beragama dengan pemerintah seringkali terganggu karena kita terjebak di dalam cara beragama yang hanya dalam tataran kulit dan tidak menyentuh hakikatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita beralih dari sekedar melihat agama dari sisi hukum atau bahasa yang populernya adalah dari segi fikih, tetapi kita mencoba untuk semakin meningkat lebih jauh ke dalam cara memandang agama dari segi akhlak yang mulia. Sehingga apabila kita menggunakan paradigma akhlak di dalam beragama, setidaknya kita akan menemukan 4 butir nilai yang sangat tinggi, yang sangat penting bagi kehidupan kerukunan umat beragama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, kita melihat bahwa kebenaran itu tidak hanya satu tetapi banyak. Kita akan memahami bahwa kebenaran itu bukanlah klaim-klaim yang selama ini kita
kita dengarkan dan kita perebutkan, dan kita harus menerima bahwa masing-masing memiliki nilai-nilai kebenaran yang di satu sisi kita juga memiliki nilai-nilai kesalahan. Yang kedua, kita harus mencoba untuk meninggalkan perbedaan di dalam pendapat atau di dalam pandangan ibadah kita, dalam fikih kita, demi persaudaraan. Karena apabila kita terus-menerus berada di dalam saling klaim kebenaran dan orang lain salah, maka persaudaraan itu akan jauh panggang daripada api. Yang ketiga, kita menjadikan adanya perbedaan di antara kita atau ikhtilaf itu sebagai peluang untuk semakin mendapatkan kemudahan di dalam beribadah, dan janganlah ikhtilaf itu dijadikan sebagai sebuah sumbu untuk dibakar, yang selanjutnya akan menjadi kesempatan untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat kekeruhan. Seperti ikan lele, semakin keruh airnya maka akan semakin gampang ikan lele itu akan semakin gampang ikan lele menangkap mangsa. Janganlah keadaan umat kita dan bangsa kita semakin diperkeruh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Marilah kita rekatkan persaudaraan. Dan yang keempat, dari paradigma akhlak ini, maka kesalehan seseorang dalam beragama tidak hanya diukur melalui ketaatan di dalam melaksanakan ibadah, dalam fikih, keteguhan di dalam memegang hukum, tapi diukur berdasarkan akhlak yang mulia. Dalam arti bahwa apabila seseorang taat dari segi agama tetapi tidak saleh secara sosial, maka kesalehan itu tidaklah berarti, karena khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Walhasil, marilah kita semakin memahami, semakin mendalami agama kita, yang insya Allah dengan cara demikian maka kita akan sampai kepada tingkatan agama yang mendasarkan cara keberagamannya kepada cinta. Kita beralih dari law oriented, cara beragama yang berorientasi hukum, kepada cara beragama yang love oriented atau eros oriented, kepada cara beragama yang berorientasikan cinta. Marilah kita sebarkan cinta kepada sesama manusia. Marilah kita sejahterakan bumi ini dengan saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Marilah kita jaga keutuhan, kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai.